semuanya, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Angelia Octavia Savitri dengan NIM F11212311024 dari Universitas Tanjung Pura. Di sini, saya sebagai pemateri akan menjelaskan tentang materi pendidikan PAUD di Indonesia. Nah, apa sih itu PAUD? Menurut Permendikbud nomor 1 tahun 2014, pasal 1 tentang kurikulum 2014, di mana PAUD ini merupakan jenjang pendidikan yang dilakukan sebelum pendidikan dasar dengan upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir hingga umur 6 tahun. Maka dari itu, PAUD ini merupakan adalah pendidikan yang diberikan untuk anak sejak lahir hingga umur 6 tahun dengan upaya pembinaan melalui pemberian berbagai rangsangan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal. Nah, adapun peran guru PAUD, di mana peran guru PAUD yang pertama yaitu sebagai pendidik, di mana guru PAUD ini mengajarkan konsep-konsep dasar seperti angka, huruf, bentuk, warna, dan keterampilan motorik. Di sini mereka ini merancang kegiatan yang sesuai dengan tahap perkembangan anak. Terus yang kedua yaitu pembimbing sosial dan emosional. Guru ini mengajarkan bagaimana berbagi, bekerja sama, memahami perasaan, dan pemecahkan konflik secara positif. Mereka juga menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak untuk berekspresi. Yang ketiga yaitu fasilitator pembelajaran. Guru PAUD ini harus menyiapkan aktivitas yang mendukung rasa ingin tahu anak dan membangun kreativitas melalui berbagai metode seperti seni, musik, dan permainan. Terus yang keempat yaitu pengamatan dan penilaian perkembangan. Nah, guru PAUD ini memiliki peran penting loh dalam mengamati perkembangan anak baik secara fisik, sosial, kognitif maupun emosional. Mereka ini memantau kemajuan setiap anak dan memberikan penilaian jika ada tanda-tanda kesulitan dalam perkembangan. Terus yang kelima itu PAUD guru ini sebagai model perilaku. Guru harus berperilaku positif bagi anak-anak karena anak usia dini ini kan cenderung meniru, sehingga anak dapat meniru apa yang dilakukan guru ini. Maka dari itu guru PAUD sebagai model perilaku yang harus menunjukkan hal yang perilaku positif bagi anak-anak. Terus yang keenam yaitu kolaboratif dengan orang tua. Nah, guru PAUD ini juga harus bekerja sama dengan orang tua loh dalam mendukung perkembangan anak. Mereka harus memberikan informasi bagaimana kemajuan anak dan menawarkan saran tentang cara mendukung pembelajaran di rumah. Dan yang terakhir yaitu sebagai penyedia rasa aman. Nah, pada anak usia dini ini, anak-anak itu pasti membutuhkan lingkungan yang penuh kasih, sayang, dan aman. Guru PAUD ini memberikan perasaan yang aman dan nyaman pada anak-anak. Nah, yang selanjutnya yaitu standar PAUD di Indonesia. Yang pertama yaitu standar tingkat pencapaian perkembangan anak atau TPPA, di mana TPPA ini menerapkan pencapaian diharapkan pada setiap tahap perkembangan anak, seperti mencakup nilai agama dan moral, fisik motorik, ataupun kognitif. Terus yang selanjutnya itu standar isi. Nah, standar isi ini mencakup kurikulum dan materi pembelajaran yang harus sesuai dengan tahap perkembangan anak, seperti mencakup pengembangan nilai-nilai moral dan agama, perkembangan fisik, sosial, emosional, dan intelektual, kegiatan pembelajaran yang berbasis permainan dan sesuai dengan karakteristik anak usia dini. Yang ketiga itu standar proses. Standar proses di PAUD ini menekankan pada pendekatan pembelajaran aktif seperti menggunakan metode yang melibatkan anak secara langsung, seperti itu
bermain, bercerita, bernyanyi, dan bergerak. Terus lingkungan belajar yang mendukung, interaksi yang baik, dan keterlibatan orang tua. Yang keempat yaitu standar penilaian. Nah, penilaian di PAUD dilakukan secara kualitatif dan terus-menerus loh, berdasarkan observasi guru terhadap perkembangan anak. Terus yang kelima yaitu standar pendidik dan tenaga kependidikan. Guru PAUD di Indonesia ini harus memiliki kualifikasi dan kompetensi tertentu seperti akademik, minimal lulusan diploma 3 atau sarjana dalam bidang pendidikan anak usia dini. Terus kompetensi yaitu mencakup pedagogi, profesional, sosial, kepribadian seperti kemampuan mengelola teks, kelas, merancang pembelajaran sesuai usia, dan lainnya. Terus yang keenam yaitu standar sarana dan prasarana. Nah, fasilitas fisik yang disediakan oleh lembaga PAUD ini harus memenuhi syarat-syarat tertentu loh, seperti ruang kelas yang aman dan nyaman dan sehat. Terus perlengkapan belajar bermain yang aman sesuai dengan usia anak. Yang kemudian akses terhadap air bersih. Nah, air bersih ini juga penting loh. Terus sanitasi yang baik dan lingkungan yang higienis. Yang ketujuh yaitu standar pengelolaan. Pada lembaga PAUD harus dikelolakan secara profesional dengan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang terstruktur. Seperti pengelolaan yang baik itu meliputi manajemen lembaga seperti pengelolaan keuangan, administrasi, sumber daya manusia yang transparan dan akuntabel. Terus ada pun keterlibatan komunitas, seperti membangun kerjasama dengan orang tua, masyarakat, dan pihak lain. Terus yang kedelapan yaitu standar pembiayaan. Nah, standar pembiayaan ini menetapkan bahwa pendanaan PAUD harus mencakup semua aspek operasional, pengembangan, dan peningkatan kualitas lembaga. Sumber pembiayaan bisa berasal dari pemerintah, masyarakat, dan atau sumber-sumber lain yang sah. Nah, dengan penerapan standar-standar ini, maka diharapkan PAUD di Indonesia ini mampu memberikan pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak-anak usia dini di Indonesia. Nah, maka dari itu, adapun kesimpulan yang dapat saya simpulkan, di mana pendidikan anak usia dini atau PAUD itu merupakan fondasi penting bagi perkembangan anak usia 0 tahun atau anak yang baru lahir hingga usia 6 tahun. PAUD ini bertujuan untuk mengoptimalkan perkembangan kognitif, fisik, sosial, emosional, dan moral pada anak usia dini. Sehingga guru PAUD ini berperan besar dalam membimbing proses ini melalui metode pembelajaran berbasis bermain dan pengembangan karakter. Dengan adanya kesimpulan, maka berakhirlah presentasi pada hari ini. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Izinkan saya untuk berpantun. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada waktu yang panjang, boleh kali kita lanjut lagi. Sekian dari saya, terima kasih. Maaf jika ada salah kata. Dadah.